Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan penjelasan detail terkait kelas terbaru saya yang bernama Promaseri. Jadi apa sih Promaseri ini? Promaseri ini sebenarnya adalah sebuah kelas yang sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Jadi kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu. Nah, Promaseri ini akan ngajarin teman-teman sebuah cara untuk membuat produk digital dan juga cara menjualnya. Nah, di tahun 2018 lalu sudah ada sekitar 1.300-an member yang join dan di tahun 2025 ini kita akan membahas Promaseri versi terbaru dengan materi yang fresh, dengan materi yang lebih lengkap, dengan materi yang terupdate dan kekinian, gitu ya. Nah, jadi apa aja yang akan teman-teman dapetin di dalam Promaseri? Nah, ini adalah halaman akses member area dari Promaseri gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah join, itu akan diarahkan ke dalam halaman akses kelas Promaseri kayak gini. Dan untuk materinya nanti ada di dalam LMS dari Promaseri di sini ya. Nah, kemudian kalau di-scroll nanti di sini ada akses bonus, yaitu ada fast tracking product launch yang nanti kita akan bahas juga. Ada product launching checklist, ada roadmap 30 days developing digital product. Kemudian nanti khusus member juga ada premium webinar. Dan terakhir itu ada bonus 20.000 ChatGPT prompt untuk AI gitu ya. Nah, di sini kita langsung aja bahas isi kelas utamanya gitu ya. Jadi di sini di dalam Promaseri ini ada sekitar 51 modul. Sampai video ini saya buat itu ada 51 modul. Jadi sangat lengkap, super duper lengkap dan terstruktur, rapi. Dari 51 modul tadi itu ada sekitar 330 materi video gitu ya. Yang di sini nanti teman-teman akan belajar step by step caranya bikin produk digital, caranya jualan produk digital, caranya launching produk digital, caranya menjalankan program affiliate dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini ada modul 1, saya akan buka satu persatu teman-teman ya untuk setiap modulnya gitu ya. Oke, jadi ini adalah modul 1 yang dimana modul 1 ini masih standar lah ya. Di sini ada definisi produk digital, perbedaan, dan seterusnya gitu ya. Lanjut di modul kedua, karena udah belajar dasarnya, di sini saya jelaskan secara dasar bisnis model Canvas gitu ya. Kenapa ini penting gitu ya? Karena bisnis model Canvas ini menjadi sebuah dasar fundamentalis cara berpikirnya teman-teman tentang bisnis produk digital. Jadi saya nggak cuma ngajarin teman-teman jualan, tapi juga dasar dari bisnis ya, karena ada bisnis model Canvas. Oke. Kemudian di modul selanjutnya, yaitu modul ketiga, itu ada pembahasan tentang critical thinking gitu ya. Critical thinking ini penting banget bagi seorang kreator yang membuat produk digital. Bagaimana cara dia berpikir kritis untuk mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah produk. Lanjut ya, di sini teman-teman itu ada design thinking. Nah, ini berbeda dengan critical thinking, dilanjutkan dengan design thinking. Jadi di sini metode untuk menciptakan sebuah produk yang relevan untuk kebutuhan penggunanya, gitu ya. Nah, lanjut di modul kelima itu ada jenis-jenis produk digital ya. Ini dasar banget gitu ya. Kemudian ada lagi di modul ke-6 itu lisensi produk digital ya. Bagaimana sih lisensi produk digital itu diterapkan, kemudian macam-macamnya apa, isinya apa saja, itu ada di dalam modul ke-6. Kemudian di sini ada modul 7 ya, yang tentu saja nggak ketinggalan pembahasan tentang AI, oke? Nah, ini udah masuk ke bagian riset nih. Jadi sebelum bikin produk digital, kita harus riset dulu dong. Jadi sebenarnya yang benar itu kita mau jualan produk apa nih yang cocok, itu saya ajarin caranya riset ya. Terus dilanjutkan di sini ada modul 9 ya, cara menemukan sebuah masalah dengan membuat sebuah solusi berupa produk digital yang akan teman-teman jual. Di modul ke-10 itu ada pembahasan tentang customer journey ya, membahas tentang flow pelanggan, perjalanan seorang pelanggan dari belum beli sampai beli dan menjadi customer loyal dibahas. Nah, ini pembahasan untuk mendevelop buyer persona. Jadi sebelum jualan produk digital nih, teman-teman sebelum bikin harus tahu dong target buyer personanya siapa.
Dilanjutkan yaitu ada circle development. Nah, ini penting nih untuk seorang kreator digital produk, itu dibahas tuh tentang circle product launching juga. Lanjut di modul ke-13 ada brainstorming idea. Modul ke-14 pembahasan tentang cara bikin produk digital dengan tipe atau kategori ebook gitu ya. Lanjut yaitu online course development ya. Ini adalah pembahasan pembuatan produk digital tipe kelas online. Kemudian di modul ke-16 itu ada pembahasan tentang digital template ya, kayak bikin template Canva, PowerPoint, cara bikinnya dibahas di sini. Kemudian ada pembahasan tentang basic website. Jadi kalau teman-teman jadi produk kreator gitu ya bahasanya, atau digital product creator, ya harus tahu dasar-dasar tentang website. Terus bagi teman-teman yang mau jualan di link ID juga diajarin caranya pakai link ID, caranya men-setup dan seterusnya. Habis itu ada pembahasan tentang Elementor ya, karena ini salah satu elemen terpenting dalam produk digital ya untuk bikin landing page dan seterusnya. Kemudian di modul ke-20 itu ada pembahasan Elementor tapi yang alternatifnya. Jadi tetap bisa pakai Elementor tapi nggak pakai Elementor gitu loh. Jadi nggak perlu beli Elementor tapi kita tetap pakai fiturnya itu gimana. Nah, itu ada alternatifnya. Pembahasan tentang Elementor Editor ya, cara pakai Elementor, basic, kemudian ada cara pakai Elementor yang tingkat pembahasan widget-widgetnya gitu ya. Kemudian ada pembahasan juga Advanced Elementor ya, jadi ini lebih advance, penggunanya lebih rumit. Habis itu dilanjutkan ada pembahasan untuk desain yang kompleks menggunakan Elementor. Pembahasan basic landing page ya, karena digital product tidak akan lepas dari pembahasan landing page. Buat teman-teman nih yang mau bikin platform menggunakan Scalvi juga saya ajarin caranya pakai Scalvi gimana. Teman-teman mau jualan produk digital pakai Berdu juga diajarin. Teman-teman mau jualan produk digital pakai Mayar diajarin juga gitu ya. Teman-teman mau jualan produk digital pakai order online diajarin juga ada. Tenang aja, lengkap pokoknya ya. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan branding for digital product. Di modul ke-31 dilanjutkan visual identity itu development-nya kayak gimana, membangun visualnya kayak gimana, itu dibahas. Terus di modul ke-32 itu ada creating product description. Jadi ini dibahas tuh cara menyusun copywriting untuk deskripsi sebuah produk, itu dibahas. Kemudian ada personal branding. Nah, jadi seorang digital product creator itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu menjadi hal yang penting banget untuk membangun sebuah personal branding. Pembahasan yang lebih lanjut lagi ada di modul ke-34, yaitu cara bikin mockup untuk produk digital kita agar ini nyambung dengan visual identity tadi ya. Itu mockup development, terus ada basic knowledge landing page, dasar-dasar tentang landing page, ada pembahasan tentang content marketing, email marketing juga pasti saya bahas ya untuk jualan-jualan dalam email. Kemudian ada pembahasan tentang copywriting, udah pasti ya, wajib seorang digital product creator tahu dan paham tentang copywriting. Lanjut di modul ke-39, itu ada digital platform development, caranya bikin platform digital, caranya bikin membership, sistem affiliate, itu dibahas di sini. Kemudian ada modul ke-40 tentang product launching. Jadi setelah kita ngebahas nih development produk, ngebahas tentang kebutuhan-kebutuhan untuk jualannya, kita bahas cara dan strategi untuk launching produk digitalnya agar penjualannya sesuai dengan harapan kita ya. Modul ke-41 lanjut ya. Jadi ini pembahasan tentang caranya menjalankan joint venture affiliate, atau orang menyebutnya gampangnya bahasanya kontes affiliate. Itu kayak gimana sih, cara menjalankannya gimana dan seterusnya. Terus ada pembahasan tentang JV Manager ya, cara menjadi seorang JV Manager itu seperti apa. Modul 43 ada pembahasan tentang pricing strategik ya, jadi cara menentukan harga produk digital, cara menentukan diskon, bundling, upselling, psikologi harga itu dibahas dalam modul 43. Pembahasan yang tidak kalah penting adalah funneling ya, jadi ini saya bahas apa itu funnel, strategic funnelnya untuk produk digital saya bahas. Terus cara-cara jualan ya pasti saya bahas ya lah. Ini adalah cara-cara jualan. Terus di sini ada promotion formula, cara jualan di
organik, meta, iklan, dan seterusnya itu dibahas. Habis itu ada pembahasan tentang repurposing produk. Jadi bagaimana cara menjual sebuah produk digital yang sudah pernah dijual dan tetap laris manis gitu ya. Kemudian di sini juga dibahas cara membuat produk digital yang nggak ada brandednya. Jadi misalnya teman-teman mau jual produk digital, teman-teman ngasih lisensi white label, itu caranya gimana? Apa aja yang harus disiapin? Itu dibahas di modul ke-48. Habis itu di modul ke-49 diajarin juga cara menjual produk digital dari reselling produk lain gitu ya. Kemudian di modul ke-50 itu ada lead magnet development, cara bikin lead magnet. Modeling lead magnet itu kayak gimana itu dibahas. Dan di modul ke-51 itu ada pembahasan tentang study case ya, studi kasus, kesuksesan saya, kegagalan saya dalam menyusun berbagai produk digital yang saya jual, dalam menjual berbagai produk digital yang saya jual. Nah, ini saya bahas di sini ya. Dan itulah lengkap banget ya. Jadi ada 51 modul ya, ada 51 modul yang kesemuanya itu teman-teman bisa nikmati dalam satu kelas ya, di dalam Promasteri. Total ada 300 ya, 300 materi lebih, 330 ya. Dan ini lifetime access, nggak ada biaya langganan bulanannya. Oke? So, itu aja ya materi-materi lengkap dari Promasteri. Nah, sebagai tambahan teman-teman, agar teman-teman jualannya makin kencang, cara bikin produknya makin cepat, kemudian nggak ada kendala di tengah jalan, saya udah siapin 3 bonus yang paling utama untuk produk digital dan 2 bonus lain sebagai tambahan. Di sini ada fast tracking product launch yang pertama, ada product launching checklist, yang ketiga adalah roadmap 30 days developing product. Kita bahas yang pertama dulu. Jadi ini ada fast tracking product launch. Ini adalah bonus yang berisi gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus teman-teman kerjain gitu ya. Itu pertama. Kedua adalah product launching checklist. Ini adalah tugas-tugas yang harus teman-teman jalankan untuk berbagai macam kategori. Dan yang ketiga adalah roadmap 30 days. Jadi sebuah challenging gitu ya. Dalam 30 hari teman-teman bisa membuat produk digital di dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan ya. Kita bahas satu persatu, kita buka satu persatu. Jadi ini formatnya Figma teman-teman ya, Figma Jam. Ini gratis, teman-teman nanti bisa langsung buka aja gitu ya di dalam Figma. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal ngisi kayak gini ya. Ini untuk fast trackingnya dulu. Jadi di sini ada demographics, identifying market and product, itu tinggal isi aja di sini. Oke. Terus di sini ada prepare digital product, finalizing untuk your product. Jadi di sini tinggal ngisi. Ada building audience, tinggal ngisi juga. Create compelling landing page, design promotion strategi, itu diisi. Jadi ini tinggal ngisi-ngisi doang gitu ya. Terus digital platform itu tinggal pilih platform apa, membership level, exclusive content itu tinggal masukin aja. Jadi ini enak banget untuk fast tracking. Terus yang kedua ada product launching checklist. Nah, jadi ini semacam kayak tugas gitu ya, tanggal berapa sampai berapa itu teman-teman harus ngerjain apa. Di sini ada terbagi beberapa kategori ya. Ada design, development, launch, marketing, dan juga evaluation ya. Di sini teman-teman itu ada pembahasan tanggal-tanggalnya juga di sini, tinggal tinggal ganti aja sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk yang checklist. Terus yang ketiga itu adalah 30 days challenge untuk product development dalam membuat produk digital. Ini semacam challenging gitu ya, kayak tantangan untuk teman-teman dalam 30 hari setelah join Promasteri, setelah belajarnya selesai, nanti teman-teman tinggal mengerjakan challenge ini ya. Jadi hari pertama ideation session, hari kedua prototype creation, hari ketiga user testing dan seterusnya. Ini tinggal melanjutkan ya. Jadi di sini ada pembahasannya yang dimana teman-teman tinggal melanjutkan isinya. Nah, ini juga ada creative project timeline-nya untuk tanggal-tanggalnya ya, tinggal mengikuti. Nah, ini menjadi sebuah pelengkap untuk teman-teman yang membuat produk digital hasil dari belajar di dalam Promasteri ya. So, itulah yang akan teman-teman dapetin di dalam Promasteri ini. Dari 50 modul, total 300 video lebih, ini sangat-sangat lengkap.
dan detail banget karena memang seluruh materi ini saya buat berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 11 tahun ya di dalam industri produk digital. Oke, kalau bicara hasil, teman-teman silakan cek sendiri di dalam landing page dari Promasteri di Promasteri ID. Silakan dicek hasilnya kayak gimana. Sudah ratusan orang yang sukses menerapkan metode sekaligus ilmu dari Promasteri ini. Oke, so itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.